balik lebatnya hutan hujan tropis, terdapat kehidupan bawah tanah yang luar biasa. Di sana, terdapat makhluk kecil yang menjadi simbol kekuatan kolektif, ketekunan, dan teknologi alam yang mengagumkan. Semut pemotong daun atau leaf cutter ant adalah aktor utama dalam kisah ini. Petani bawah tanah yang telah mengembangkan sistem pertanian canggih jauh sebelum manusia mengenal pertanian. Koloni semut ini terdiri dari jutaan individu yang hidup dalam sebuah jaringan kota bawah tanah hingga kedalaman 6 meter. Terowongan-terowongan yang mereka buat memiliki ratusan ruang terpisah untuk berbagai fungsi, yaitu ruang untuk jamur, telur, larva, dan sampah. Tidak ada pemimpin yang mengatur kehidupan mereka. Tidak ada komando pusat. Namun, setiap semut tahu apa yang harus dilakukan. Inilah kekuatan intelijensi kolektif, yaitu kemampuan sekelompok individu untuk bekerja sama dan memecahkan masalah secara efektif daripada yang bisa dilakukan secara terpisah. Mereka bukan pasukan satu pikiran, melainkan ribuan insting yang bekerja secara harmonis. Jantung kerajaan ini adalah sang ratu, makhluk besar yang tak pernah keluar sarang setelah melakukan perkawinan. Tugasnya hanya satu, yaitu bertelur. Ia mampu menghasilkan telur hingga 30.000 butir sehari, dan ia juga menyimpan jamur leluhur yang merupakan warisan pertanian koloni yang menjadi sumber makanan utama mereka. Keberadaannya sangat vital. Tanpa sang ratu tak akan ada regenerasi, dan tanpa ratu koloni akan runtuh. Tak heran jika ia sangat dijaga sepenuh jiwa. Namun, kisah luar biasa ini dimulai jauh dari ruang sang ratu. Di permukaan tanah, semut media, para petani berukuran sedang memulai hari dengan memotong daun-daun segar, bukan untuk mereka makan, melainkan sebagai bahan baku untuk membudidayakan jamur, sumber pangan utama mereka. Mereka memiliki rahang bawah yang tajam seperti gunting bedah, dan dengan presisi tinggi mereka mampu mengiris daun satu demi satu. Potongan-potongan daun itu kemudian dibawa pulang dalam barisan panjang yang menakjubkan. Ribuan, bahkan jutaan semut membawa daun yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari tubuhnya sendiri. Mereka berjalan membentuk barisan panjang dan padat namun teratur. Pemandangan ini menyerupai jalan raya yang padat di kota-kota besar, penuh hiruk-pikuk, namun sangat teratur. Tugas mereka belum selesai saat daun-daun yang dipotong sudah digotong. Di bawah tanah, daun diproses menjadi bubur hijau oleh semut pekerja minim.
tukang kebun terkecil yang sensitif terhadap suhu dan kelembapan. Bubur ini ditata seperti kompos di taman-taman jamur, tempat tumbuhnya jamur putih mungil yang menjadi makanan utama larva dan ratu. Yang menakjubkan, jamur ini tidak dapat ditemukan di alam liar. Ia hidup dalam simbiosis obligat dengan semut, tak dapat dipisahkan darinya. Jika dipisahkan, maka ia tak akan bertahan hidup. Untuk menjaga tanaman jamur tetap sehat, para pekerja minim bertindak sebagai pembersih, penjaga, dan ahli sanitasi. Mereka menjilati daun dengan antiseptik alami dari tubuhnya, membuang potongan-potongan daun yang dianggap kotor, dan membersihkan setiap celah sarang. Bahkan, mereka memiliki tempat pembuangan akhir khusus yang berfungsi layaknya TPA mikro. Lebih dari itu, beberapa jenis semut membawa antinubakteria di tubuhnya yang memproduksi antibiotik alami untuk membasmi jamur parasit seperti Ascophysis yang bisa merusak tanaman. Bioteknologi alami ini bahkan menjadi inspirasi bagi dunia medis modern, jauh lebih tua dari penemuan penisilin. Struktur sosial mereka begitu kompleks, terdiri dari beberapa kasta. Ada kasta forager, yaitu para penjelajah awal yang memetakan lokasi daun. Ia tidak bekerja yang lain. Tugasnya hanya memetakan jalan yang aman menuju daun yang akan dipotong. Yang kedua adalah kasta media, yang bertugas untuk memanen dan memotong daun. Ia adalah semut yang berukuran sedang. Ia bekerja sehari-hari memotong daun dan membawanya ke sarang. Ketiga adalah kasta mayor atau soldier, semut yang bertubuh kekar, yang melindungi para pasukan dari predator dan membuka jalan ketika ada sesuatu yang menghalangi. Keempat adalah kasta mayor penjaga gerbang, yang bertugas menjaga sarang agar sarang tetap aman dari penyusup. Kelima adalah kasta minim. Ia adalah semut yang berukuran kecil, yang bertugas memelihara telur, larva, dan jamur. Semua bekerja tanpa aba-aba. Tiap individu bergerak sesuai peran masing-masing, menciptakan sistem yang efisien. Cara berkomunikasi mereka pun tak biasa. Mereka berkomunikasi bukan dengan suara atau tulisan sebagaimana manusia, melainkan dengan feromon, yaitu bau kimia yang mengirim pesan jelas seperti "ikuti aku", "awas ada bahaya", atau "ada makanan di sana". Feromon juga menjadi sinyal lalu lintas. Saat jalur padat atau berbahaya, semut akan mengubah rute lintasannya. Dan informasi ini tersebar cepat ke seluruh koloni. Sistem ini bahkan menginspirasi para ilmuwan modern dalam menciptakan sistem algoritma pencarian jalur
di bidang komputer dan logistik. Meskipun terlihat rapi dan kompak, namun kehidupan mereka tidak selalu mulus. Saat mereka memotong daun, bahaya senantiasa mengintai dan mengancam. Lalat parasit porit adalah ancaman utama bagi mereka. Ia bertelur di tubuh semut pekerja dan larvanya akan menggerogoti otak dari dalam. Untuk melindungi diri, semut sedang atau semut pemotong daun membawa semut minim di punggungnya sebagai penjaga pribadi yang siap mengusir musuh. Predator lain juga kerap mengancam, seperti laba-laba, burung, hingga manusia yang menghancurkan habitat mereka. Tapi koloni tetap bertahan, tak pernah menyerah, melawan sebisa mungkin, hari demi hari membangun kembali dunia mereka. Daun demi daun mereka potong dan gotong kembali. Ketika koloni tumbuh besar dan pesat, dan ruang tidak lagi cukup untuk menampung, sang ratu baru akan terbang dalam ritual kawin. Setelah kawin, ia membawa sejumput jamur dari sarang lama di dalam mulutnya. Di tanah baru, ia menggali dan membentuk koloni baru. Dari satu ratu dan sejumput jamur ini, kehidupan akan dimulai kembali. Sebuah roda yang terus berputar, generasi demi generasi. Mereka adalah petani, arsitek, insinyur, prajurit, sekaligus ilmuwan mikro yang hidup dalam keteraturan yang nyaris sempurna. Dan yang paling mencengangkan, mereka sudah bertani sejak lebih dari 55 juta tahun lalu, jauh sebelum manusia mengenal bercocok tanam. Mereka tak sekedar bertahan hidup, mereka membentuk peradaban. Proses ini ternyata lebih dari sekedar bertani. Potongan daun yang dibawa ke dalam tanah akan diurai oleh jamur, memecah senyawa organik menjadi nutrien penting. Nutrien ini merembes ke lapisan tanah, memperkaya kesuburannya. Saat membuat terowongan dan kamar bawah tanah, semut-semut ini juga menggemburkan tanah. Seperti bajak hidup, mereka memperbaiki sirkulasi udara dan memungkinkan air meresap lebih baik ke dalam lapisan bumi. Tidak hanya itu, sisa-sisa jamur dan daun busuk menjadi kompos alami, mendukung pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Keberadaan mereka menciptakan keseimbangan, menghubungkan dunia tumbuhan, mikroba, dan tanah menjadi satu jaringan kehidupan yang dinamis. Semut pemotong daun, walaupun tubuhnya kecil, tapi perannya sangat besar dalam menjaga ekosistem tanah tetap subur dan hidup.